Selamat malam para pendengar Budi Podcast. Kali ini ada konten baru dari Budi Podcast berupa Mistispedia yang mengandung cerita-cerita seram, mistis, atau cerita aneh yang dialami oleh beberapa teman saya. Kali ini saya memiliki 2 teman yang telah bercerita kisah mistisnya di Mistispedia Budi Podcast episode 1. Cerita pertama dibawakan oleh seorang wanita yang bernama Intan yang mengalami kejadian aneh ketika malam takbir. Lalu yang kedua, kejadian dialami oleh Rifki yang sengaja mengalami kejadian mistis tersebut. Oke, langsung saja ke cerita pertama dari Intan. Selamat mendengarkan. Kalau bisa, dengarkan ketika malam hari. Iya, jadi ceritanya tuh aku nggak tahu ini cerita tahun berapa, aku lupa. Terus kalau nggak salah malam takbir deh kayaknya. Apa bukan ya? Pokoknya malam-malam gitu, jam 11 malam. Mama aku tuh lagi masak di dapur, masih masak di dapur. Iya, kayaknya malam takbir. Terus udah gitu, aku sama kakak aku tuh masih bangun, masih nonton TV. Terus kayak aku tuh nanya kan gitu ke kakak aku, ih kok mama masak nggak ada suaranya ya gitu. Terus manggil lah, aku tuh manggil kayak mah gitu. Terus ada yang jawabin apa gitu. Tapi suara arahnya tuh dari WC. Jadi WC-nya tuh ada di pojok kan. Terus kayak aku tuh ngerasa aneh aja gitu, suaranya beda. Aku panggil lagi, mah apa, dia bilang gitu kan. Terus ih kok suaranya beda ya. Tadiannya tuh aku tuh niatnya ingin nengokin ke kamar mandi, ke WC itu, karena ya kok suaranya beda gitu. Nah tapi belum sempet aku nengokin, tiba-tiba mama aku tuh masuk dari luar, pulang dari warung, habis dari warung. Terus kan aku kaget dong, kayak ih kok mama bukan di dapur. Terus mama aku bilang enggak kok, mama dari warung, kata dia gitu, soalnya tadi ada yang kurang, kata mama aku gitu. Lah terus tadi yang jawabin siapa gitu kan. Terus udah gitu, dari situ aku tuh langsung panas dingin dong, panas dingin 2 hari kalau nggak salah. Cerita kedua dibawakan oleh Rifki. Iya, terima kasih kepada Budi, seorang manusia yang telah memberikan pertanyaan kepada saya kembali. Pertanyaannya adalah, pernahkah punya pengalaman mistis? Saya jawab iya, saya pernah mempunyai pengalaman mistis. Tapi saya tidak pernah memiliki pengalaman secara penampakan real wujud sosok. Tapi saya pernah cuman hanya seperti suara atau detakan atau ketukan, seperti waktu itu di sebuah kontrakan yang saya punya di Jakarta. Kontrakan
kontrakannya itu kumuh dan kamar mandinya cuma satu, dan kamar mandinya satu dipakai bareng-bareng, dan ya kau tahu sendirilah kotor jadinya ya kan. Setelah itu orang-orangnya pada mudik, udah pada pulang karena adanya COVID-19. Lalu waktu malam hari saya kebelet untuk buang air besar. Ketika itu jam 11 malam di sebuah kontrakan saya di Jakarta. Terus saya masuk, sebelum masukin kamar mandi saya melewati lorong yang tidak begitu panjang, tapi ya lorong di kiri kanannya ya pintu-pintu kamar gitu, dan sedikit remang lampunya, agak gelap, dan saya berak di situ, buang air besar. Terus saya berak, saya buka celana, terus saya melakukan ritual buang air besar sambil merokok. Tidak lama kemudian, jelang hanya beberapa detik, ada ketukan tok 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 sebanyak 5 kali di pintu. Saya bilang, "Siapa?" Tidak ada yang jawab. Lalu saya bergegas untuk membersihkan dan cebok ya kan. Terus saya pakai celana, tapi saya lupa tainya belum disiram. Saya buka kamar mandi, ternyata tidak ada orang. Ya, karena di situ semua penghuni kontrakan sudah pada pulang ke kampung halamannya. Saya bergegas langsung ke bawah dan saya nongkrong kembali kepada teman-teman saya dan menceritakannya, dan tidak ada yang percaya. Ya sudahlah, mungkin itu hanya halusinasi saya berpikir begitu. Jelang 3 hari kemudian saya kebelet lagi untuk buang air besar lagi di kontrakan tersebut, dan terjadi kembali ketukan tersebut, tok 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 sebanyak 5 kali, dan itu kenceng banget. Bulu kuduk saya langsung berdiri, dan saya berpikir ini bukan halusinasi atau sugesti saya, tapi ini benar-benar terjadi. Ini benar-benar ada sesosok yang jahil di kamar mandi tersebut. Saya langsung beresin semua, saya cebok, saya siram, dan saya pakai celana dan saya kabur lagi. Dan di situ pas saya kabur mau ke bawah tersebut, ke ruang tamu, tiba-tiba pas mau keluar lampu pun mati. Makin kencang saya lari, terengos-engos, dan saya berpikir, saya langsung menyimpulkan bahwa di situ ada penghuni. Itu pengalaman terakhir yang saya alamin, pengalaman mistis saya. Sebelumnya ada, tapi yang bukan yang paling seram, tapi yang baru terjadi yang masih saya teringat di situ. Tapi ketika adik saya perempuan berak atau buang air besar di sana, itu tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika laki-laki teman saya
sama saya dikerjain juga tok tok tok, entah kenapa yang dijailin itu laki-laki. Teman saya juga gitu, langsung dia tidak berani buang air besar di situ lagi, dan saya juga tidak berani buang air besar di situ lagi. Dan kontrakannya itu udah kosong selama 2 bulan semenjak COVID-19, dari bulan Maret akhir sampai kemarin, minggu kemarin, ya sekitar 2 bulanan lah itu kontrakan kosong. Ya nggak tahu sosok apa itu, saya nggak ngerti. Pokoknya yang dijalin itu kalau yang di kamar mandi biasanya seorang pria atau laki-laki buat gitu buat. Kalau wanita, adik saya nggak pernah dijalin gitu. Ya mungkin itu aja sih pengalaman mistis yang masih teringat jelas buat saya. Pengalaman terakhir itu berak yang tidak fokus. Itulah beberapa cerita yang bisa kita dengarkan di Mistispedia episode 1 kali ini. Kalau teman-teman memiliki pengalaman atau memiliki kejadian, bisa kirimkan kepada kami lewat komen atau lewat PC secara langsung. Semoga kisah ini bisa membuat Anda tertidur dengan tenang. Saya Budi, seorang manusia, pamit dari telinga Anda.